Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zainal Abidin Shah, Magister Keperawatan, serta teman-teman audiens yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Egy Sariganista Alamsyah yang akan memandu berjalannya sesi diskusi pada kali ini. Di sini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang Code Nursing Documentation atau CSD, yaitu dokumentasi keperawatan berbasis kode. Langsung saja ke pemaparan yang pertama yang akan dipaparkan oleh Santi Susilawati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Langsung saja, yang pertama yaitu apa itu Code Nursing Documentation atau CND. Definisinya yaitu CND adalah model pendokumentasian keperawatan yang menggunakan sistem komputer dengan memasukkan data, diagnosis, intervensi, dan evaluasi keperawatan dalam bentuk kode yang terstandarisasi. Yang selanjutnya ada konsep utama, menggantikan pencatatan naratif yang panjang dengan kode-kode numerik atau alfanumerik yang sudah ditentukan sebelumnya. Setiap kode mewakili sebuah konsep keperawatan yang spesifik, mulai dari pengkajian hingga evaluasi. Yang terakhir yaitu ada tujuan untuk meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan akurasi data dalam dokumentasi keperawatan, serta memudahkan analisis data untuk meningkatkan mutu layanan dan penelitian. Yang selanjutnya yaitu ada bagaimana model CND bekerja. CND bukanlah model dengan struktur kaku seperti SOR Oriented Record atau POR Problem Oriented Record, melainkan sebuah metode atau sistem yang terintegrasi dalam rekam medis elektronik. Yang selanjutnya yaitu ada komponen utama model CND. Terminologi terstandar menggunakan sistem klarifikasi yang baku secara internasional maupun nasional. Contohnya yaitu NANDA untuk diagnosis keperawatan, NIC Nursing Intervention Classification untuk intervensi keperawatan, NOC Nursing Autonomous Classification untuk evaluasi hasil pada pasien. Yang selanjutnya yaitu ada antarmuka. Berbasis komputer, perawat memasukkan data melalui checklist, menu, drop down, atau formulir elektronik yang sudah berisi pilihan kode. Yang selanjutnya yaitu database terpusat. Semua data yang dimasukkan dalam bentuk kode disimpan dalam database yang berstruktur, sehingga mudah untuk diakses, dianalisis, dan integrasi dengan data kesehatan lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada keuntungan menggunakan model CND. Efisiensi waktu, mengurangi waktu yang dihabiskan perawat untuk menulis narasi panjang, sehingga lebih banyak waktu untuk kontak langsung dengan pasien. Yang selanjutnya ada standarisasi dan konsistensi. Data yang dimasukkan seragam antar perawat, shift, dan bahkan antar fasilitas sehingga yang menggunakan sistem yang sama. Peningkatan kualitas data, mengurangi ambiguitas, kesalahan interpretasi, dan ketidaklengkapan yang sering terjadi pada tulisan tangan. Yang selanjutnya ada kemudahan analisis dan riset. Data terstruktur dalam database memudahkan untuk audit keperawatan, penelitian, dan analisis tren kesehatan pasien. Yang terakhir yaitu ada dukungan keputusan klinis. Sistem dapat diatur untuk memberikan peringatan atau rekomendasi intervensi berdasarkan data atau kode yang dimasukkan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Santi Susilawati yang telah memaparkan materinya. Kemudian materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu tentang tantangan dan kerugian model CND. Yang pertama ada risiko kehilangan konteks narasi. Penggunaan kode dapat menghilangkan nuansa atau cerita unik dari kondisi pasien yang terkadang hanya bisa disampaikan melalui narasi. Kemudian biaya implementasi yang tinggi membutuhkan intervensi untuk
pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan staf. Kemudian, tantangan adaptasi perawat membutuhkan waktu dan pelatihan bagi perawat untuk terbiasa dengan sistem baru dan beralih dari kebiasaan mencatat secara manual atau naratif. Kemudian, ketergantungan pada teknologi, rentan terhadap gangguan sistem, listrik, dan masalah teknis lainnya. Kemudian, fleksibilitas yang terbatas. Terkadang daftar kode yang tersedia tidak sepenuhnya dapat mencakup semua kondisi atau observasi spesifik yang ditemukan pada pasien. Yang terakhir, keamanan data. Membutuhkan sistem keamanan cyber yang kuat untuk melindungi data atau kerahasiaan pasien. Di sini ada contoh model atau skenario klinis. Yang pertama ada tahap atau proses keperawatan. Kemudian tahap proses keperawatan. Yang pertama ada pengkajian, dokumentasi naratif atau tradisional. Dokumentasi naratif tradisional yaitu pasien mengeluh sesak napas saat beraktivitas, edema pada kedua kaki, terdengar rongki di paru-paru basah. Contoh dokumentasi model CND atau hipotetikal yaitu P01.01 sesak napas saat beraktivitas, P05.12 edema ekstremitas bawah bilateral plus 2, P02.04 terdengar rongki basah. Sini ada beberapa contohnya yang dapat dilihat. Kemudian, proses analisis data oleh perawat dalam sistem CND. Analisis data dalam konteks CND adalah proses kognitif perawat sebelum memasuki kode buka fitur otomatis sistem. Yang pertama, pengumpulan data holistik. Perawat tetap melakukan pengkajian yang lengkap, yaitu dengan cara wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, dan data lab. Kemudian, identifikasi pola dan masalah. Perawat menganalisis data yang terkumpul untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan resiko yang dihadapi pasien. Penerjemahan ke dalam kode. Hasil analisis ini kemudian diterjemahkan ke dalam terminologi standar. Perawat akan mencari dan memilih kode yang paling akurat untuk mewakili temuan klinis dan penilaiannya. Yang terakhir, validasi sistem. Beberapa sistem CND yang canggih dapat membantu proses ini dengan menyarankan kemungkinan diagnosis atau intervensi berdasarkan pola kode data pengkajian yang dimasukkan. Contoh, jika perawat memasukkan kode untuk edema, peningkatan berat badan, dan asupan lebih besar dari haluan, sistem mungkin akan menyarankan kode diagnosis kelebihan volume cairan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Adi Budiman. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosa keperawatan, penegakan diagnosis keperawatan dengan CND. Yang pertama yaitu berbasis standar internasional. CND memfasilitasi penggunaan diagnosis keperawatan yang terstandar seperti Nanda Internasional. Yang kedua yaitu proses pemilihan diagnosis. Setelah menganalisis data pengkajian, perawat membuka menu diagnosis keperawatan di sistem. Yang kedua, perawat dapat mencari mendasarkan kata kunci, misalnya nyeri atau cairan, menelusuri domain diagnosis yang relevan. Yang ketiga yaitu setiap kode diagnosis, misalnya 00132 untuk nyeri akut, akan disertai dengan definisi, batasan karakteristik atau tanda dan gejala, serta faktor yang berhubungan. Yang keempat yaitu perawat memilih kode diagnosis yang paling sesuai dengan data pasien yang telah divalidasi. Yang ketiga yaitu keakuratan dan konsistensi. Proses ini memastikan bahwa diagnosis yang ditegakkan memiliki definisi yang jelas dan digunakan secara konsisten oleh seluruh tim perawat. Langkah-langkah implementasi sistem CND di fasilitas kesehatan. Langkah-langkah implementasi sistem CND
di fasilitas kesehatan. Implementasi CND adalah proyek manajemen perubahan yang kompleks dan teratur, yaitu yang pertama perencanaan, membentuk tim proyek atau perawat IT manajemen. Yang kedua yaitu menentukan tujuan ruang lingkup dan anggaran. Yang ketiga memilih vendor dan sistem perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu analisis, menganalisis alur kerja dokumentasi yang ada saat ini, mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi dari para perawat, menentukan standar kode yang akan digunakan oleh NANDA, NIC, dan NOC. Yang ketiga yaitu desain dan pengembangan desain dan development, merancang format dan antarmuka sistem agar mudah digunakan, user friendly. Yang kedua mengkonfigurasi sistem sesuai dengan alur kerja dan kebijakan rumah sakit. Yang ketiga melakukan uji coba sistem dalam skala kecil. Yang keempat yaitu pelaksanaan atau implementation. Pelatihan intensif memberikan pelatihan komprehensif kepada seluruh staf perawat. Implementasi bertahap seringkali dimulai dari satu atau dua unit percontohan atau pilot project sebelum diterapkan di seluruh rumah sakit. Dukungan teknis menyediakan tim helpdesk atau super user untuk membantu perawat yang mengalami kesulitan. Yang terakhir yaitu evaluasi atau evaluation, memonitor penggunaan sistem secara berkala. Yang kedua mengumpulkan umpan balik dari pengguna untuk perbaikan. Yang terakhir yaitu mengevaluasi apakah tujuan awal atau efisiensi kualitas data tercapai. Baik, terima kasih kepada Saudara Adi Budiman yang telah memaparkan materinya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.